Baik, puji nama Tuhan. Shalom victorious people. Shalom yang bersuka cita dan bersyukur pada Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin. Bersama Tuhan tetap luar biasa, amin saudara. Haleluya. Kita bersyukur kita boleh sama-sama boleh kembali untuk beribadah di tempat ini pada pagi hari ini. Mari sama-sama saya mau ngajak kita sama-sama kita akan satukan hati kita akan berdoa sebelum kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang yang akan pimpin kita dalam doa. Puji Tuhan, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang setia, yang tak pernah melepaskan tanggung jawab apa yang dikerjakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau masih berikan dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu baru setiap pagi, besar setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini, semua akan Tuhan Yesus begitu baik buat kehidupan kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Karena pernyataan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Kesalahan, masalah mereka Tuhan. Engkaulah Tuhan jawaban dalam kehidupan mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, terikat Kau lepaskan, beban berat. Engkaulah Tuhan pertolongan dalam kehidupan kami. Teman-teman yang ambil dalam mesbah-Mu pagi ini Tuhan. Biar Kau pakai kami menjadi alat-alat untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang sebentar akan membawakan kabar baik. Urapi dengan urapan yang baru. Biar firman disampaikan kami semua diubahkan, dikuatkan. Biar firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Jangan jadikan kami pendengar-pendengar saja Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Itulah menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan urapi dengan cara-Mu yang ajaib. Biar kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita sorgawi dalam kehidupan kami. Kalau ada kuasa-kuasa roh yang ingin mengganggu jalannya ini Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus yang manis, ambil alih ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami akan buka, kami tabiskan atas nama Bapa, Putra dan Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, yang siap diberkati, sama katakan amin. Amin. Mari dengan sukacita kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan kita, saudara. Bawa di bawah hatimu yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama atas suaramu victorious people. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segala perbuatanmu, kasih-Mu dalam hidup. Katakan tiada terukur, tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kau segalanya, seutuh
orang mau angkat tangan, menyatakan sama-sama. Melebihi semua yang ada padaku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari sama-sama nyatakan, Yesus, Kaulah segalanya. Amin. Melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan seutuhnya Tuhan, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di setiap ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Mari kita kasih sorak-sorai yang terbaik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara boleh lihat saudara kita di samping kiri dan kanan mulai beri salam. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kami bertepuk tangan memuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu Tuhan. kebesaran-Mu Haleluya. selamanya. Terpujilah Pujilah namamu Tuhan, Engkau ajaib dan penuh kuasa Tuhan. ajaib dan penuh keagungan. Dengan satu hati Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak menepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara Yes. kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak menepuk tangan. Tuhan dan saya dan meminta. Engkaulah Raja atas dunia, Kau hancurkan itu hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, Hancurkan tutup dan membebaskan jiwa. Kami
Silakan duduk kembali saudara. Kita akan mendengarkan video dari Senior Pastor Message. Untuk media saya persilakan. Shalom Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara, diselamatkan untuk berbuat baik. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 9, kitalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan, untuk menceritakan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa melalui kehidupan kekasih Tuhan. Karena kita telah diambil dari dunia yang gelap, ditempatkan dalam terang ajaib Kristus. Menyertai kehidupan kekasih Tuhan. Bahkan kita melihat Matius 5 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga melalui sikap kehidupan. Perilaku anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama bawa hatimu yang terbaik. Pagi hari ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari bawa hatimu dengan kerinduan, kita mau datang. Thank you Jesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Bahkan dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah Engkau Yesus. Dengan kerinduan kami Tuhan. Thank you Jesus. We worship you Lord. We worship you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me I give you praise. Oh, that I adore is in you. Jesus, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me, Jesus. Mari sembah Tuhan, nyatakan sama-sama. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, mari nyatakan dengan kerinduanmu, katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya, amin, di dalam hidupku, di setiap waktu. Lebih lagi sama-sama. Nyatakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku, dan jiwaku Tuhan, semuanya di dalam hidupku, setiap waktu. Mari nyatakan, nyatakan jalanku. Mari sama-sama. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, Yesus Tuhan, amin, di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari nyatakan Tuhan, berikan hatiku, dan jiwaku, di dalam hidupku, setiap waktu. Mari nyatakan, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Mari sembah Dia. We worship you, Jesus. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan. Oh, yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. We worship you, Lord God. Oh, Jesus.
segala apa yang Kau lakukan kepada kami Tuhan Yesus. Tiada kasih yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak bersyarat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu Tuhan. Selamanya kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Oh. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh kasih-Mu Tuhan termulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbananmu Tuhan. Mari Fidelity People, kita bagi berdiri bersama-sama saudara. Kita sembah Tuhan Yesus. Sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Kau memberi lebih dari yang layak ku terima.
Tuhan. Ditinggikan Engkau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Yesus. Ditinggikan di atas segala. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih. Dalam kehidupan pribadi kami. Tapi juga Engkau percayakan kami untuk mau berbuat baik di dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Oleh sebab itu Bapa, tanpa kuasa-Mu, tanpa pengajaran-Mu, tanpa Roh Kudus yang Kau berikan buat kami tidak mampu. Kami bisa berbuat baik sekalipun situasi tidak membuat kami untuk bisa berbuat baik. Tapi kami percaya firman-Mu yang akan mengajar kami pagi hari ini. Kasih hikmat buat setiap kami termasuk hamba-Mu. Bukakan rahasia Tuhan. Supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Di tengah situasi yang membuat setiap orang terpojok. Untuk tidak bisa berbuat baik. Tapi sebaliknya, ajar kami dengan Roh-Mu, rahasia-Mu. Dan hamba-Mu siap Tuhan Yesus. Menyampaikan isi hati Tuhan. Yang akan menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi hamba. Bahkan bagi siapapun yang mendengarnya saat ini. Kami siap. Setiap kesaksian hanya nama Yesus yang ditinggikan. Hanya nama Yesus yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, sudah kasih nama Tuhan Yesus. Karena hari ini saya percaya gak ada yang kebetulan. Tema yang Tuhan berikan buat saya untuk hari ini seperti kayak paket saudara. Tadi pagi jam 7 saya baru selesai khotbah, baru kelar. Puji Tuhan saya bisa kemari. Dan temanya adalah bagaimana Sudah dan saya bisa berhasil. Temanya saya tadi pagi jam 7 khotbah. Bisa berhasil di tengah-tengah zaman yang sulit untuk kita berhasil. Bisa dipromosikan di zaman yang tidak ada dasar untuk dipromosikan. Bisa sukses dengan badai tantangan yang bertubi-tubi. Tadi pagi saya khotbah itu. Dan belajar dari salah satu hamba Tuhan dalam Alkitab. Yaitu Daniel. Dan puji Tuhan, saya pribadi diberkati. Dan saat ini Tuhan kasih tema lagi yang kakaknya, kelanjutannya. Di mana tema ini adalah kalau kita percayakan dengan berkat yang Tuhan berikan. Sekalipun situasi tidak memungkinkan kita untuk melakukan yang baik.
Tapi tidak ada dasar buat Bapak Ibu dan saya untuk tidak berbuat baik. Kita harus bisa berbuat baik apapun situasinya. Apapun keadaannya. Ini yang Tuhan ajarkan. Nanti sore Tuhan percayakan saya lagi khotbah di mana ketika kita mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Maka bagian Tuhan mencurahkan berkat buat kita. Nanti sore saya khotbah yaitu Valley of Barakah. Berkat blessing yang dari Allah. Yang benar-benar kita sendiri pun tidak pernah menyangka akan menerima berkat seperti itu. Dan Allah curahkan berkat itu karena dasar. Yang tadi jam 7 kami saya khotbah. Yang saya pelajari. Kunci untuk kita. Karakter kita. Dan saat ini karakter kita untuk berbuat baik. Bapak Ibu saya kasih nama Tuhan Yesus, saya percaya semua kita mau tidak salah langkah di tahun 2025. Amin, amin. Ini udah minggu terakhir, benar gak sih di bulan Januari? Minggu depan kita masuk di awal Februari. Gak terasa 1 bulan kita lewati. Masih ada 11 bulan lagi. Nah, apa yang Bapak Ibu mau lakukan di 11 bulan? Apakah benar-benar Bapak Ibu rindu untuk berbuat baik sampai dengan tahun 2025 selesai? Apakah kita akan berbuat baik kalau situasinya memang menyamankan Bapak Ibu dan saya? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau situasi tidak nyaman? Bagaimana kalau situasi tidak ada dasar untuk kita bisa berbuat baik? Udah kelas tingkat tinggi yang bisa lakukan itu. Hidup adalah pilihan. Kalau kita mau belajar di kelas tinggi, iman bukan yang biasa-biasa, tapi iman yang tinggi. Di tengah situasi tidak mungkin Bapak Ibu dan saya berbuat baik, kita tetap berbuat baik. Ini tema hari ini yang gereja berikan. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke firman, kesaksian saya dari beberapa bulan yang lalu sampai dengan hari ini, bukan dalam situasi yang nyaman untuk berbuat baik. Pertama, tagihan belum dibayarkan, tertunda. Yang akibatnya perusahaan saya pasti akan terganggu cash flow-nya. Yang kedua, tekanan-tekanan kewajiban yang harus saya kerjakan. Ketika kami tidak kerjakan, pasti ada fitnah, pasti ada cercaan, pasti ada kebencian, pasti ada kemarahan dari orang-orang yang harus mendapatkannya. Ini rumusnya. Dan yang ketiga, belum selesai itu pekerjaan dibatalkan. Ada biaya yang dikeluarkan, ada tenaga yang dikeluarkan, ada kewajiban yang dikerjakan. Belum sampai selesai itu, saya pernah bersaksi, ibu saya jatuh sampai kepalanya bocor, bertubi-tubi. Dan saya juga menghadapi ada beberapa permasalahan. Tapi dari tadi pagi, bukan hanya untuk jemaat, Tuhan bicara juga buat saya. Kamu mau sukses enggak? Kamu mau lihat 2025 berhasil enggak? Kamu mau lihat enggak bahwa aku sanggup mempromosikan engkau? Memang itu ada di situasi dunia akhir zaman saat ini. Tapi ada kunci rahasia firman Allah. Sekalipun situasi keadaan dunia itu ada saat ini di tengah kehidupan kita. Tapi bukan berarti Bapak Ibu dan saya tidak bisa berbuat baik. Kita harus komit bisa berbuat baik. Amin. Apapun situasinya. Sehingga hari ini saya khotbah, saya bukan cuma ngomong. Saya bukan cuma jemaat. Saya pun minta diberkati dan firman ini. Karena ini yang sedang saya alami. Begitu sulit untuk saya berbuat baik ketika difitnah. Begitu sulit untuk saya berbuat baik ketika dipojokkan. Begitu sulit untuk saya berbuat baik ketika dihina. Ketika dipermalukan, sulit. Tapi hari ini tidak ada alasan buat anak-anak Tuhan yang mau melihat promosi Allah. Tidak ada alasan, keadaan bukan jadi alasan. Kita harus tetap berbuat baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Tadi Pastor Meset sudah? Oke, kita baca lagi sekali lagi. 2 Timotius 3:17. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian. 1, 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian, saya nggak tahu demikian Bapak Ibu itu apa hari ini. Tapi yang saya alami, yang tadi saya saksikan. Dengan demikian, dengan masalah hidup saya yang tidak berhenti. Dengan badai yang bertubi-tubi. Dengan situasi yang real yang saya hadapi. Sebagai pengusaha dan sebagai hamba Tuhan. Ini yang saya hadapi. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saya percaya, saya aminkan Bapak Ibu adalah kepunyaan Allah. Kita milik asetnya Allah. Keluaran 19 ayat 5. Harta kekayaannya Allah. Bahkan sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Bapak Ibu dan saya menjadi Kristen itu bukan kebetulan. Kita punya Allah. Dan Alkitab bilang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Allah tahu berbuat baik itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Bukan hal yang otomatis kita bisa berbuat baik. Kita bukan hidup di gedung gereja yang tertutup, yang tidak ketemu orang-orang. Itu pun susah berbuat baik. Tapi kita hidup dengan dunia yang penuh peperangan secara rohani. Kita hidup dengan orang-orang yang di kanan kiri kita. Belum tentu apa yang kita lihat sama dengan apa yang dia lakukan. Belum tentu apa yang kita dengar omongannya sama dengan hatinya. Belum tentu Bapak Ibu. Tadi ketika saya didoakan sampai air mata saya keluar. Dan doakan, begitu banyak orang-orang di sekitar ibu yang menipu. Begitu banyak orang-orang. Tapi saya harus berbuat baik dengan orang yang menipu saya. Begitu banyak orang-orang yang jahat. Tapi saya harus berbuat baik dengan orang jahat. Itu kata Alkitab. Dan hari ini Bapak Ibu. Dasarnya bagaimana kita bisa berbuat baik. Apa yang membuat Bapak Ibu dan saya harus berbuat baik. Sebagai orang pilihan Tuhan. Yang pertama, dasar pertama. Bapak, Ibu dan saya diselamatkan bukan karena kita keturunan pendeta. Bukan karena kita orang Kristen. Bukan karena Bapak Ibu diselamatkan. Bukan karena kita baik suka ngasih berkat ke gereja. Itu bagian kecil. Tapi Bapak, Ibu dan saya diselamatkan Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen, baca Alkitab, tahu Alkitab, pergi ke gereja, datang ke gereja Viva saat ini. Ini dipilih Yesus. Saya selalu bilang tolong dibantu multimedia. Yesaya 41 ayat 9, coba dilihat. Ini ayat yang selalu mengingatkan saya, yang menyadarkan saya bahwa jangan main-main jadi orang Kristen. Kamu jadi orang Kristen anugerah. Sebab apa? Engkau, baca sama-sama 1, 2, 3. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bayangin untuk memilih Bapak Ibu dan saya bukan asal comot. Oh ini di Jakarta Barat ada nih yang namanya Max Turangan dicomot. Bukan. Saudara dan saya dipilih Yesus dari ujung bumi. Berarti benar-benar ajajaki bumi dicari. Dari semua bumi mana yang menggerakkan hati Allah untuk memilih. Dan Allah tergerak Bapak. Allah tergerak Ibu. Allah tergerak saudara. Dan Allah tergerak saya. Allah rindu untuk saya diselamatkan. Kenapa enggak semua keluarga saya aja diselamatkan? Ada yang lebih bagus dari saya di keluarga saya. Ada yang lebih soleh, ada yang lebih baik, ada yang lebih pintar, ada yang lebih cakep, ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya. Tuhan bilang bukan, tapi kamu. Nah ini dasar untuk kita berbuat baik. Ini menjadi dasar bahwa Bapak, Ibu dan saya benar-benar dipilih. Nah kalau kita dipilih dari ujung bumi, penjuru bumi, bahkan Tuhan bilang, aku lupain semua dosamu. Aku sudah tebus di kayu salib. Aku gak akan ingat-ingat, aku gak akan tolak engkau. Ini kan jelas sekali. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara, luar biasa surat keputusan dari surga buat Bapak, Ibu dan saya. Aku memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kalau ada orang yang datang, Tuhan tapi dia jahat, Tuhan tapi dia dulu berzina, Tuhan dulu dia dulu pencuri, Tuhan. Saya bilang, aku tidak menolak. Wow, ini surat kuasa yang luar biasa.
surat keputusan Allah. Itu sebabnya jangan heran orang-orang yang dipilih Allah dari ujung bumi. Yang bukan Kristen asal-asal Kristen. Tapi tahu bahwa saya dipilih. Dia punya power, authority from God. Dia punya power di dalam hidupnya saudara. Dan lihat orang-orang yang menyadari bahwa saya dipilih karena anugerah. Itu sebabnya saya harus berbuat baik. Bahkan dikatakan orang-orang yang mengerti bahwa dia dipilih. Pasti gak mungkin enggak akan jadi Kristen main-mainan. Gak akan Kristen cuma datang ke gereja minggu. Saya minggu ke gereja dulu begitu. Tapi semakin saudara ke gereja semakin dewasa. Dulu saya ke gereja supaya toko saya besok laku laris. Dulu saya ke gereja supaya proyek saya kebuka dulu. Tapi sekarang semakin saudara diam di gereja. Semakin saudara dan saya semakin kenal Yesus. Semakin tadi pagi saya khotbah. Karakter baik kita ada. Maka kita semakin dewasa. Semakin kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Daniel katakan. Semakin Daniel sering berdoa. Semakin Daniel prioritaskan Tuhan. Maka akibatnya hidupnya akan menyenangkan Allah. Dan tahu visi misi yang Tuhan mau. Yesaya 43 ayat 7 katakan begini saudara. Keselamatan yang Bapak Ibu miliki saat ini. Itu ada bukti yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab saudara sudah dipilih dari ujung bumi. Ada tanggung jawabnya. Allah berkata bahwa kita diciptakan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Wow. Lihatin. Kita dipilih. Yang disebut dengan nama Yesus. Diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ada planning kerajaan Allah buat Bapak Ibu dan saya. Jadi saya waktu ngelihat proyek dibatalkan. Tagihan tertunda. Bukannya saya pasrah belum. Enggak. Tapi saya punya confident. Bahwa victory. Sebagaimana pegangan pastor Bapak Ibu, Pastor Konrad di tahun 2025. Ayat yang menjadi pedoman buat tahun 2025. Kenapa kita harus berbuat baik? Walaupun ada badai. Yesaya 41 ayat 10. Ini akibat dari ayat 9 kita hamba Tuhan. Akibatnya ayat 10 ada fasilitas surga. Tangan kananku coba apa? Yesaya 41 ayat 10 boleh ditampilkan. Janganlah takut terus sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang terus. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini dasarnya. Memang saat ini gak mungkin berbuat baik. Tapi kita harus berbuat baik. Terus masalah gimana? Masalah Bapak Ibu ini tanggung jawab. Lihat Allah katakan ada janji Allah. Gak usah takut. Tangan kanan Allah yang pegang, yang bawa kemenangan. Dan kita lihat. Bahkan Allah berkata bahwa kita diciptakan untuk kemuliaannya. Dengan kata lain kita diselamatkan untuk menjadi saluran kasihnya Allah. Kita dipilih untuk jadi berkat bagi orang. Maka itu firman Tuhan sendiri katakan. Sebagaimana Yesaya 43. Coba tolong kembali ke Yesaya 43. Ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Tolong dibantu multimedia. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Sehingga saya pikir begini. Kalau saya lewati masalah. Saya lagi dibentuk Tuhan nih karakter saya. Kesabaran. Saya lagi dibentuk Tuhan nih masalah. Melalui masalah ini saya lagi diproses. Anak saya kemarin saya lihat waktu dia melahirkan. Kayaknya begitu susahnya untuk keluarkan babynya. Sampai saya ikut kemana dia jalan, saya ikut, saya doa. Dan akhirnya rupanya memang keikat tali pusar sampai harus dioperasi saking sulitnya saudara. Nah saya dokter kasih suntikan buat sakit. Supaya apa? Supaya semakin cepat. Kita disuntik dengan masalah-masalah supaya apa? Semakin terbentuk, semakin cepat iman kita. Disuntik lagi dengan masalah, gak berhenti-berhenti masalah. Saudara. Tapi rupanya ini semua orang yang dipilih Allah, yang diciptakan Allah untuk kemuliaan Allah.
Dan saya percaya, kenapa untuk kemuliaan Allah? Karena Yesaya 41 ayat 10 tadi, gak usah takut. Masalah yang kamu hadapi, gak usah khawatir, gak usah goyah. Aku sendiri kok, tangan kananku sendiri yang pegang. Ngapain takut? Dan di situ terakhirnya kemenangan. Berarti ada kemenangan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu dasar pertama kenapa orang Kristen harus tetap berbuat baik. Karena keselamatan yang Bapak Ibu terima adalah suatu hadiah dari Allah. Anugerah, favor of God. Bukan usaha karena kita hebat. Dari ujung bumi Tuhan pilih. Yesaya 41 ayat 9. Nah aplikasinya apa? Ya tanggung jawab dong. Udah diselamatkan. Udah dipilih. Udah spesial. Masa main-main jadi Kristen? Komit dong. Itu sebabnya saya dan suami. Ada resiko jabatan hilang. Ada resiko. Ada masalah sedikit. Kita katanya Kristen. Katanya doa. Katanya pendeta. Dihina terus. Tapi memang ini bagian untuk bentuk saya. Untuk bentuk saudara. Supaya apa? Semakin kita dibentuk, semakin kita diproses, semakin kita dijadikan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Supaya mereka lihat waktu kita lagi dibentuk. Tangan Allah gak diem, gak sembunyi. Tangan Allah tolong, tek. Nah waktu nolong orang baru lihat. Wow kok bisa ya? Kok jadi begini ya? Kok yang tadinya kita pikir begini, kok sekarang begini? Kemenangan tetap menjadi milik kita. Tepuk tangan buat Yesus. Yang kedua. Apa dasar yang kedua? Saudara dan saya harus berbuat baik. Sulit saudara. Orang habis nyakitin saya, nyakitin anak saya. Habis ngomongin kita. Bahkan dia habis curangin kita. Dia habis nipu kita. Dia habis ngancurin kita. Terus kita harus berbuat baik lagi. Bahkan bukan cuma maafin, berbuat baik. Dan ini yang saya praktekkan. Saya ingat anak saya waktu saya pergi ke salah satu gereja waktu Natal. Dia bilang, "Mah, itu ada yang kenal mama banget." Bahkan dia bilang begini, yang saya garis bawahi mamamu sebagai hamba Tuhan satu. Orang udah jahat banget sama mamanya. Saya tahu banget lah. Saya sampai bingung dia sampai tahu segitunya. Tapi mama kamu tetap jalan sama itu orang. Tetap berkati itu orang. Tetap ngasih. Anak-anak saya juga protes. "Ma udah dijahatin kok mama masih baik aja. Masih nolongin aja." Kan dia udah jahat. Suami saya sempat ngomong. Cuma ketika saya bilang, jahat bagiannya dia. Bagian kita tetap berbuat baik. Saya selalu gitu. Sebelum mereka anak saya, suami saya, sampai mereka sekarang keluarga saya udah kebiasaan. Kalau mama maafin orang, bahkan berbuat baik, bahkan ngasih sama orang yang jahat. Itu namanya mama. Udah begitu. Dan bukannya tiba-tiba saya bisa begitu. Saya dilatih ketika kakak saya ngancurin saya. Saya latih untuk memaafkan. Saya dilatih bukan cuma maafin. Kasih dia pekerjaan. Saya dilatih seperti itu oleh Alkitab. Roh Kudus bentuk saya. Dengan begitu banyak masalah. Saya dilatih. Sebagaimana firman Tuhan. Masalah-masalah yang saya hadapi. Membuat saya bisa memberkati banyak orang. Nah hari ini saudara. Bagian yang kedua. Kita tahu Timotius itu anak muda yang jiwa mudanya masih pasti adalah. Mimpin satu jemaat. Gak mudah, makanya tuh Paulus bikin surat, ayo dilengkapi. Timotius kamu tuh dipilih, kamu muda. Jiwa muda pasti ada, emosi, amarah. Tapi hari ini Paulus menjelaskan bahwa firman Allah yang diilhamkan Allah itu berguna. Nah untuk kita bisa berbuat baik harus kembali ke firman. Tanpa firman saya gak bisa. Hari ini kalau ngikutin khotbah. Baru sampai keluaran 10 tapi saya udah sampai keluaran 20 saya baca. Udah kelewatan berapa pasal saya baca. Pagi baca lagi saat teduh. Karena memang firman di mobil Bapak Ibu buka YouTube. Dengar khotbah. Saya perlu firman. Sampai hari ini saya masih les kursus Alkitab seminggu 2 kali. Saya perlu firman. Karena firman yang bisa bikin saya berbuat baik dari kelakuan saya yang penuh emosi, amarah, kebencian. Dari kecil udah hancur, bohong kalau saya nggak jadi orang jahat. Tapi yang bisa merubah karakter yang jahat hanya firman Allah. Coba lihat 2 Timotius 3 ayat 16.
Dan firman ini, pesan ini diberikan juga buat anak muda Timotius. 2 Timotius 3 ayat 16. Baca sama-sama 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab, Bapak Ibu punya waktu 30 menit, 40 menit duduk ini. Bukannya cuma supaya toko diberkati, proyek dibuka. Tapi untuk apa? Untuk mengajar Bapak Ibu dan saya. Saya khotbah, saya tahu kok. Tadi saya dibilang, teman saya bilang, khotbah hari ini cuma berapa? 2 kali, pagi sama sore. Ini enggak bercanda Bapak Ibu. Ayo ya udah kalau gitu kita ngopi dulu. Habis kita ngopi jam 9 kita ke Plaza Indonesia, antar ibu saya ke gereja, baru lanjut yang jam 4. Udah begitu. Tapi Roh Kudus langsung bilang, coba buka. Saya bilang nggak mungkin lah Viva nggak ada jadwal khotbah buat saya. Dia bilang nggak ada, dari kemarin bilang nggak ada. Kenapa? Perasaan saya nggak musuhan dengan Pak Konrad. Kenapa saya nggak punya jadwal? Dari kemarin bilang nggak ada jadwal. Tapi tadi saya pengen buka, cobalah aku cek ya. Masa sih aku nggak ada khotbah? Nggak ada. Nih lihat nih, aku udah SMS nggak ada jadwal. Ya udah, saya telepon kakak saya, kita ngopi yuk sambil nunggu mama gereja. Roh Kudus bilang buka. Dia bilang nggak ada, buka 1, telepon lagi WA 1. Buka Ibu Magda. Nah ini jadwal saya. Nah ini lah kode. Saudara, saya bilang gak pusing ada nggak ada. Pokoknya saya berangkat sekarang ke gereja. Untung dekat di Slipi. Jebret saya kemari langsung. 7 sampai 9 di sana. Langsung berangkat kemari. Saudara, saya baca firman, wah Tuhan. Ini firman bukan buat jemaat saja, buat saya. Lanjutan tadi pagi. Saya harus bisa berbuat baik. Saya harus bisa berkati, saya harus bisa, saudara, bagaimana ini yang saya butuhkan, ini ayat. Paulus mengajarkan bahwa firman Allah itu direkamkan untuk apa? Lihat firman Tuhan, untuk bermanfaat, untuk ngajar Bapak Ibu dan saya. Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berarti semuanya harus kembali ke firman Allah, harus kembali ke firman Tuhan. Tanpa firman kita gak bisa jadi orang baik. Tanpa Alkitab, tanpa ayat Alkitab, Bapak Ibu cuma pengen. Di 2025 pengen. Tapi tanpa baca firman, tanpa renungkan firman, tanpa hidupkan firman, kita nggak akan jadi orang baik. Karena hanya firman yang bisa, lihat, untuk memperbaiki, hanya firman yang bisa memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hanya firman. Jadi nggak ada cara lain. Kembali kepada firman. Hari ini saudara, firman ajar apa buat Bapak Ibu? Firman ajar kita untuk mengampuni orang. Kalau orangnya dosanya cuma nyakitinnya cuma sedikit, Tuhan saya bisa. Gimana kalau gara-gara dia saya bangkrut? Apakah saya masih bisa mengampuni? Tapi firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Diajar dulu. Tuhan ajar, bukan bilang, ya kamu harus. Allah ajarnya luar biasa buat kita. Bahkan dinyatakan, oke, ini kesalahan. Tapi tangan Tuhan tetap pegang kita. Sehingga pada waktu dia mengajar, tangan anugerah, favor of God ada pada saudara saya. Ini khotbahnya nanti sore. Udah gak masuk akal untuk Yosafat untuk menang dari peperangan 3 musuh yang bergabung. Tapi karena ada favor of God, bukan hanya blessing, tapi valley of barakah. Ada barakah yang tangan Tuhan kerjakan. Karena itu Alkitab gak pernah salah. Ketika kita untuk mengasihi musuh kita, apa yang Alkitab bilang? Coba buka Matius 5 ayat 44. Gak gampang untuk lakukan Matius 5 ayat 44. Ayo baca 1, 2, 3. Tetapi kasihlah dan mungkin mengasihi bisa. Mungkin berdoa juga bisa. Tapi kalau Tuhan bilang berkati dia lagi kurang. Dia lagi butuh berkat kamu. Lah Tuhan saya juga butuh genteng bocor. Tapi dia butuh buat anaknya yang sakit. Ayo kasih. Padahal Tuhan bisa kirim aja pendeta lain. Tuhan bilang enggak. Nah ini saya alami Bapak Ibu. Tuhan saya juga butuh. Tapi Tuhan bilang kamu harus kasih ke dia. Bahkan orang yang makin jahat Tuhan ajarkan buat saya. Berkati mereka. Karena ini ayat.
Ini yang bilang berdoa. Kalau orang yang berdoa pasti hatinya plong. Pasti mau memberi. Gak ada orang berdoa semakin dendam. Gak ada. Orang yang berdoa untuk musuhnya, dia tidak akan semakin dendam. Tapi dia akan punya kasih. Bahkan penderitaan musuhnya pun dia akan rasakan. Itu yang membuat dia bisa memberi. Firman Tuhan ajarkan kita juga. Untuk kita tetap teguh. Dalam pelayanan. Dalam kerendahan hati. Ini firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 14 coba lihat. Bahkan firman juga mengajar kita. Ayo kamu ada satu ranting dengan pokok harus satu supaya bisa berbuah banyak. Ini juga diajarkan. Banyak yang firman Tuhan ajarkan buat Bapak Ibu dan saya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Berarti Tuhan ajarkan kita doa. Alkitab mengajarkan seperti Daniel doa 3 kali. Lihat apa yang terjadi, apa yang Daniel minta. Bahkan yang Daniel gak minta pun Tuhan kasih promosi jabatan. Tadi saya bilang kita rata-rata doanya, saya juga rata-rata doanya 2 kali yang resmi ya. Pagi dan malam karena siang kerja. Daniel di tengah-tengah kesibukan kerja dia bisa 3 kali. Doa di mobil saya doa. Nunggu orang saya doa. Tapi doa yang sungguh-sungguh punya waktu. Ini kan luar biasa. Nah ini yang Alkitab ajarkan. Kembali ke firman. Ayo kita kembali. Hanya firman yang kita bisa berbuat baik. Dan yang terakhir saudara. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan hidup kita. Supaya jadi berkat buat orang. Selama ini mungkin kita sudah jadi batu sandungan. Karena di pihak sana hanya cerita tentang jelek. Kalau yang baik mereka gak mau cerita. Yang jelek. Tetapi walaupun orang bilang jelek. Hari ini kita tetap berbuat baik. Kita tetap melayani. Kita tetap mengampuni. Kita tetap memberi. Kita gak perlu, tadi saya belajar, tidak perlu pakai emosi. Tadi saya bilang saya belajar dari Daniel. Bagaimana Daniel disenangi para pelayan. Bukan karena dia seorang yang orang tahu bahwa dia kesayangan raja. Bisa aja dia bilang sama pelayan, tolong ya makanan saya gak mau makan sama dengan makan raja. Pelayan bisa aja dia perintahkan. Tapi Daniel dikasih Tuhan roh kasih sayang. Sehingga dengan kasih sayang dia minta baik-baik ke pelayan. Dengan etika, dengan sopan. Boleh enggak saya jangan dikasih makanan raja. Saya kasih makanan beda dong. Saudara, ini pelayan enggak pengaduan. Wah saya aduin loh kamu ke raja. Enggak, oh ya oke. Saya pisahin ya. Makanan raja kamu enggak makan biasa. Nah gimana dia bisa berbuat gitu? Apakah karena Daniel punya power terus marah-marah, bentak-bentak menggunakan kuasa? Tapi dengan kasih sayang yang Tuhan taruh. Alkitab bisa memberikan kita sayang. Saya orang yang gak bisa sabar. Tapi firman Tuhan yang membuat saya bisa sabar. Saya orang yang cepat marah. Orang karyawan kayak saya kantor tahu, waduh Bu Fiba cepat marah. Tapi saya belajar. Bahkan saya bilang begini, wah Pak Konrad luar biasa ya. Saya menjadi teladan saya. Wah ini rupanya firman. Bagaimana dia gak dirubah. Mulutnya keluar firman tiap saat. Ayatnya luar biasa. Firman yang merubah karakter. Disakitin, difitnah, dimarahin, dipermalukan. Dalam keadaan kesesakan, gak punya apapun. Saudara, dia cuma senyum. Gak curhat Bapak Ibu. Disakitin, gak marah-marah. Saya sih sampai hari ini belum dengar. Saya gak tahu pekerja. Kenapa? Karena hidup dengan firman. Hari ini saudara, untuk mengaplikasikan kita, untuk bisa berbuat baik. Coba buka sama-sama Efesus 2 ayat 10. Untuk berbuat baik itu benar-benar pilihan. Saya selalu bilang kalau Tuhan mau bikin kita kayak robot, enggak hari ini. Waktu pertama kali Adam dan Hawa terima perintah. Jangan sentuh pohon itu, jangan makan buah itu. Kalau Tuhan mau jadikan ciptaannya robot, ya enggak susah. Kirim aja pasukan malaikat, pagari semua itu pohon. Ketika Hawa datang, dorong. Datang lagi, Adam dorong. Ketika mereka baru mau pegang, dorong. Masa sih malaikat-malaikat gak bisa dorong Hawa dan Adam? Tapi kok dikasih kebebasan, gak ada yang jaga. Silakan, pokoknya aku sudah perintahkan demikian firman, jangan jamak apalagi makan. Kamu makan, kamu mati. Nah hidup pilihan. Salah pilih akibatnya resiko. Nah hari ini terjadi dalam hidup kita.
Hidup adalah pilihan. Efesus 2 ayat 10 katakan, ayo sama-sama 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup sama, saudara. Perintah ini juga diberikan kepada Hawa dan Adam. Hasilnya berkat, kita udah lihat. Ketika salah pilih, hasilnya neraka. Keluar telanjang dari Taman Firdaus. Kesusahan, kesulitan, kehancuran. Gak punya apa-apa, telanjang keluar dari kehidupan Allah. Jangan sampai kita telanjang dari kehidupan Allah. Saya selalu bilang dalam doa pagi saya, God, without you I cannot live today. Without you, maka itu saya perlu your anointing, God. Saya perlu your wisdom. Gak mungkin saya bisa pimpin perusahaan saya yang S2, alih-alih pesawat. Dengan saya cuma ijazah SMP, gak mungkin. Tapi saya hanya bisa karena God. Karena favor of God, karena wisdom from God. Saudara, ini firman. Kalau kita mau favor of God, kita mau valley of barakah, kita mau wisdom yang dari Allah, cuma satu. Hidup adalah pilihan. Kita dipersiapkan untuk taat dengan firman. Kita dipersiapkan untuk benar-benar melekat dengan Allah. Hari ini, apakah hidup kita sudah melakukan kasih Allah kepada orang lain? Khususnya orang yang jahat dengan kita. Apakah kita sudah melayani mereka? Ini buat saya, saudara. Hari ini saya sedang mengalami masa seperti ini. Apakah saya sudah melayani orang-orang yang jahat dengan saya? Apakah saya sudah memberi orang-orang berdoa untuk mereka yang jahat dengan saya? Firman Tuhan saya percaya punya kuasa. Pilihan Bapak Ibu penentu sukses di tahun 2025. Bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak, kami percaya firman ini bukan hanya buat jemaat tapi juga buat kami semua termasuk hamba-Mu. Siapapun yang mendengar di rumah, di kendaraan, dimanapun dia dengar firman ini, dia tahu benar bahwa hari ini sebagai orang pilihan Tuhan, orang yang sudah dipilih dari ujung bumi, dari penjuru bumi, yang sudah ditetapkan dengan surat kuasa, surat perintah dari Allah, bahwa aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Maka orang-orang ini adalah orang-orang spesialnya Allah. Dan mereka hidup, mereka diselamatkan karena favor of God, karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, Allah mau setiap orang yang menyadari akan kasih karunia Allah, dia diciptakan hanya untuk kemuliaan Allah. Dia harus kembali kepada kerajaan-Mu. Dia harus kembali kepada planning-Mu Tuhan. Diselamatkan untuk menjadi saluran kasih, saluran kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kami percaya rahasia yang kedua, untuk kami bisa berbuat baik di tengah-tengah situasi yang sulit. Enggak ada cara lain, kembali ke firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa memudahkan hidup kami. Firman Tuhan yang akan mendidik, akan menegur, akan mengajar, bahkan memperbaiki karakter kami. Sehingga kami bisa taat apa yang Tuhan mau. Kalau kami harus mengampuni, kami bisa mengampuni. Kalau kami harus peduli, kami bisa peduli dengan orang lain. Kalau kami harus melayani, kami siap untuk melayani. Dan kami tahu benar Tuhan, aplikasi dari perbuatan baik ini, dari pilihan hidup kami. Hidup adalah pilihan. Ketika kami memilih untuk berbuat baik, taat dengan Engkau, obey dengan setiap firman Allah, maka kami percaya waktunya nama Yesus dipermuliakan di dalam hidup kami. Dan kasih karunia Allah akan memenuhi seluruh kehidupan kami. Akan ada favor of God, akan ada valley of barakah, akan ada tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Dan kami lihat, kami percaya, kami nikmati 2025 adalah tahun bagi orang-orang pilihan Allah. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.
Baik, Victorious People semua diberkati, amin. Haleluya. Baik, kita akan membawa persembahan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang yang bertugas. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Ibu Feba. Kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini Bapa. Terima kasih untuk berkat yang sudah ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu Ibu Feba Apan Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman ini Bapa dapat bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati setiap anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga pasti akan memberkati setiap pelayanan Ibu Feba Apan ya Bapa. Setiap dalam pergumulannya Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Dan Tuhan juga yang berjanji Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Biarlah setiap apapun juga yang Ibu Feba kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap tangan-tangan yang sudah siap memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan pasti akan perhitungkan. Dan apapun juga yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Tuhan pagari Tuhan setiap pekerjaan mereka, keuangan mereka, bahkan usaha mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik Petrus People, saya ajak kita berdiri bersama-sama. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Mari katakan sama-sama. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu Tuhan. Amin. Menyembahmu Yesus, ku menyembah. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Segala pujian, saya mengundang hambanya. Segala pujian, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Kami mau berdoa khususnya buat jemaat. Bapak, Engkau lihat kesetiaan mereka, Engkau lihat kerinduan mereka untuk dipakai oleh Engkau, khususnya di akhir zaman. Kau tahu persoalan hidupnya, masalah hidupnya, kami tetap pegang firman Allah. Kami pegang janji Tuhan, kami punya iman untuk melihat mujizat. Dan kami percaya jemaat di tempat ini pasti tangan kanan Tuhan sendiri yang memegang engkau. Dan kau akan lihat kemenangan lepas kemenangan. Kami berdoa untuk pekerja di tempat ini, baik koordinator, baik semua yang mengambil bagian, baik tim musik, baik juga tim singer WL, bahkan semua multimedia, semua Tuhan. Baik yang mengurusi semua kebersihan di gereja ini Bapa. Engkau sendiri yang akan memberkati mereka. Khususnya gembala kami Pak Konrad Supit. Berikan hikmat yang dari Allah berserta ibu. Kesatuan kesatian bersama pekerja. Supaya di gereja ini hanya Yesus yang dibicarakan. Hanya Yesus yang ditinggikan. Setiap pujian kami kembalikan untuk Yesus. Tidak ada keributan, pertengkaran, emosi, amarah, kecemburuan. Dalam nama Yesus, firman Tuhan yang akan merubah karakter setiap masing-masing. Akhirnya jemaat yang dikasih Yesus, engkau yang sudah mendengar firman Allah, memuji, menyembah, mengagungkan Yesus. Waktunya bagian Allah untuk memberkati engkau. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah janji berkat Allah. Aminkan setiap berkat yang kau dengar. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu. Amen. Diberkatilah keluarga besarmu. Diberkatilah sanak saudaramu. Melalui hidupmu mereka akan dimenangkan dan diselamatkan. Janji Tuhan, pertolongan, pembelaan, serta sinar kemuliaan Yesus akan terus menyinari engkau. Mulai dengan siang hari ini. Sampai Yesus jemput saudara saya di awan-awan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Saudara dapat dipersilakan untuk dapat ambil satu dua sejenak. Terima kasih untuk pembicara kita pada hari ini, Pastor Feba Afan. Tuhan memberkati lebih lagi. Haleluya, kembali kami mengundang untuk jemaat untuk dapat hadir pada minggu depan. Untuk beribadah di tempat ini pada pukul 9, 11, 3, dan 5. Ibadah juga ditayangkan langsung di YouTube channel kami, di Viva TV, dan juga disiarkan di Live MNC TV pada setiap hari minggunya jam 9.30. Untuk informasi lebih lengkap mengenai gereja, saudara dapat melihat di Instagram kami di @viva.official. Terima kasih, demikian informasi yang kami sampaikan. Happy Sunday, see you next week, and God bless you all.